Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk hari ini kita masih membahas terkait dengan penelitian kuantitatif kelanjutan dari materi kemarin. Oke, saya perbesar dulu ya. Baik, jadi di minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan penelitian kuantitatif yang dibagi menjadi dua, ada penelitian eksperimental dan penelitian non-eksperimental. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, apa saja perbedaannya, nah kemudian apa saja persamaannya dari penelitian eksperimental dan non-eksperimental tersebut. Nah, ternyata salah satu persamaannya adalah adanya variabel penelitian. Variabel itu apa juga sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas terkait variabel penelitian yang variabel-variabel penelitian yang nanti untuk menentukan paradigma penelitian. Nah, macam-macam variabel penelitian ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kesemua variabel-variabel penelitian ini nanti akan menentukan paradigma penelitiannya. Dan hari ini kita akan membahas terkait paradigma penelitian tersebut. Oke, langsung saja. Sebenarnya paradigma penelitian itu apa? Nah, nanti berwujud simbol-simbol atau kode-kode untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, jadi di paradigma penelitian nanti akan nampak variabel-variabel apa saja dan hubungannya bagaimana. Tentunya variabel yang akan diteliti. Kemudian di paradigma penelitian nanti juga mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang harus dijawab dalam penelitian. Nah, kalau kalian membaca buku panduan kalian atau buku-buku terkait dengan metodologi penelitian, yang namanya rumusan masalah itu nanti ada 3 macam. Ada rumusan masalah deskriptif, kemudian ada juga rumusan masalah komparatif, dan ada juga rumusan masalah asosiatif. Nah, tergantung nanti penelitiannya mau yang bagaimana. Kemudian si rumusan masalah ini nanti juga akan nampak dari paradigma penelitiannya. Kemudian berikutnya adalah dari paradigma penelitian juga bisa menentukan teori yang harus digunakan nanti apa saja untuk merumuskan hipotesis penelitiannya. Nah, kemudian juga bisa menentukan jenis dan jumlah hipotesisnya. Selain itu, dari paradigma penelitian juga bisa nampak teknik analisis statistik yang akan digunakan nanti apa. Untuk menentukan teknik analisis statistik yang sesuai dan yang akan digunakan apa. Nah, bentuk-bentuk paradigma penelitian kuantitatif apa saja akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah paradigma sederhana. Paradigma sederhana ini disebut sederhana karena hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, cuman ada satu variabel bebas dan hanya satu variabel terikat saja. Untuk mengukur hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian nanti jumlah rumusan masalah deskriptifnya. Deskriptif itu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi kemungkinan nanti ada 2 rumusan masalah deskriptif. Jadi bagaimana variabel X dan bagaimana variabel Y. Hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan saja. Kemudian jumlah rumusan masalah asosiatif atau hubungannya. Nah, di sini karena hanya ada satu bentuk hubungan, jadi nanti hubungannya ya hanya ada satu. Misal, adakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Nah, jadi rumusan masalah asosiatifnya cukup satu saja. Nah, karena rumusan masalah asosiatifnya hanya satu, nanti jumlah hipotesis yang asosiatif nanti juga ada satu.
Nah, hipotesis deskriptifnya ini kadang ada yang dimunculkan atau disebutkan, tapi seringnya ini tidak dirumuskan untuk hipotesis deskriptifnya. Kemudian teknik analisis datanya bagaimana? Nanti tergantung desain penelitiannya. Nah, jadi jika desain penelitiannya misal kuasi eksperimen, ada kelas kontrol, kelas eksperimen, nanti untuk mengukur adanya pengaruh ataupun hubungan dari variabel X terhadap variabel Y nanti bisa menggunakan uji T atau t-test sampel, atau bisa juga jika variabel X ada datanya, variabel Y ada datanya, nanti bisa menggunakan korelasi produk moment atau korelasi sederhana. Nah, kemudian ada lagi yang namanya paradigma sederhana berurutan. Nah, paradigma sederhana berurutan ini variabel bebasnya ini ada 3, X1, X2, X3. Kemudian dicek pengaruhnya terhadap Y. Jadi ada 3 variabel bebas dan ada 1 variabel terikat. Tapi bentuk hubungannya masih sederhana. Hanya untuk mencari hubungan antar variabel. Hubungan variabel X dengan X1 dengan X2, kemudian X2 dengan X3, habis itu X3 dengan Y. Nah, terus habis itu jumlah rumusan masalah deskriptifnya berarti ada 4, bagaimana X1, bagaimana X2, bagaimana X3, dan bagaimana Y, hanya untuk menggambarkan dari masing-masing variabel tersebut. Kemudian jumlah rumusan masalah asosiatif atau hubungan berarti ada 3. Jadi hubungan variabel X1 dengan X2, habis itu X2 dengan X3, habis itu X3 terhadap Y. Kemudian jumlah hipotesis asosiatifnya berarti juga 3 karena rumusan masalahnya tadi ada 3. Kemudian teknik analisis datanya nanti bisa menggunakan teknik korelasi sederhana. Kemudian paradigma berikutnya adalah paradigma ganda dengan 2 variabel independen atau variabel bebas. Jadi di sini kita lihat X1, ada X1, ada X2. Jadi variabel bebasnya ada 2. Kemudian variabel terikatnya ada 1. Nah, kemudian jumlah rumusan masalah deskriptifnya berapa? Ada 3. Jadi bagaimana X1, bagaimana X2, dan bagaimana Y. Nah, jumlah rumusan masalah asosiatifnya berapa? Nah, di sini ada 4. Bagaimana kok ada 4? Kita cek di sini. Jadi rumusan masalah pertama, misal, adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y? Nah, ini rumusan masalah yang pertama. Habis itu, rumusan masalah yang kedua adalah adakah pengaruh variabel X2 terhadap Y? Habis itu rumusan masalah ketiga, misal adakah hubungan antara variabel X1 dengan variabel X2? Nah, habis itu rumusan masalah keempat adalah adakah pengaruh secara bersama-sama antara X1 dengan X2 terhadap Y. Nah, jadi ini secara bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Nah, oleh karena itu rumusan masalah asosiatifnya itu ada 4. Kemudian karena ini rumusan masalah asosiatifnya ada 4, berarti jumlah hipotesis asosiatifnya juga ada 4. Nah, berikutnya teknik analisis datanya nanti ada beberapa kemungkinan. Ada yang karena hipotesisnya ada 4 ya, nanti jadi analisis datanya kemungkinan juga 4. Nah, jadi kemungkinan nanti bisa menggunakan uji T, pokoknya tergantung desain penelitiannya. Nah, nanti juga bisa menggunakan korelasi sederhana atau bisa juga menggunakan korelasi berganda. Nah, kemudian ada lagi paradigma penelitian yang keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen atau variabel bebas. Jadi kita lihat di sini variabel bebasnya ada X1, X2, dan X3. Jadi ada 3 variabel bebas dan ada 1 variabel terikat. Nah, jumlah rumusan masalah deskriptif berarti ada 1, 2, 3, 4.
Kemudian jumlah rumusan masalah asosiatif di sini ada 7. Ada 7 apa saja? Nah, kita bahas satu persatu. Misal, adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y? Adakah pengaruh variabel X2 terhadap Y? Adakah pengaruh variabel X3 terhadap Y? Habis itu berikutnya, adakah hubungan antara X1 dengan X2? Habis itu, rumusan masalah berikutnya, adakah hubungan antara variabel X2 dengan X3? Nah, berikutnya lagi, adakah hubungan antara variabel X1 dengan X3? Nah, yang terakhir adalah adakah ini pengaruh secara bersama-sama X1, X2, dan X3 terhadap Y? Nah, gitu. Jadi ada sekitar berapa? 7 rumusan masalah. Kemudian jumlah karena rumusan masalahnya ada 7, berarti nanti hipotesis asosiatifnya juga ada 7. Kemudian teknik analisis datanya ini juga tergantung desain penelitiannya, bisa kemungkinan IJT, bisa juga korelasi berganda, bisa juga korelasi sederhana, atau bisa juga regresi sederhana dan regresi berganda, tergantung desain penelitiannya. Nah, kemudian lagi adalah paradigma ganda dengan dua variabel dependen atau variabel terikat. Nah, jadi di sini kita lihat ada satu variabel bebas dengan dua variabel terikat, yaitu Y1 dan Y2. Nah, jumlah rumusan masalah deskriptifnya berarti ada 3, 1, 2, 3. Kemudian rumusan masalah asosiatifnya ini juga ada 3. Nah, apa saja? Yang pertama, nanti bisa seperti ini. Adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y1? Kemudian X saja bisa ini ya. Habis itu adakah pengaruh variabel X terhadap Y2? Nah, habis itu yang ketiga adalah adakah hubungan antara Y1 dengan Y2? Nah, berarti nanti jumlah hipotesis asosiatif juga ada 3. Teknik analisis datanya tergantung desainnya, bisa IJT, bisa juga korelasi sederhana ataupun regresi. Kemudian paradigma berikutnya adalah paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Nah, jadi variabel X-nya ada 2. Nah, ini salah ini. Ini misal X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Oke, nanti saya ganti dulu ya, anak-anak. Jadi mohon dicek dulu. Ini X1, ini adalah X2, kemudian ini Y1 dan ini adalah Y2. Nah, jadi ada dua variabel bebas dan dua variabel terikat. Nah, rumusan masalah deskriptifnya berarti ada 4, bagaimana X1, bagaimana X2, bagaimana Y1, bagaimana Y2. Kemudian rumusan masalah asosiatifnya di sini nampak ada 6. Nah, yang pertama adalah misal, adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y1? Kemudian adakah pengaruh variabel X2, ini X2 ya, terhadap Y1? Kemudian yang ketiga adalah ini, adakah pengaruh variabel X1 terhadap Y2? Kemudian yang kedua adalah adakah pengaruh variabel X2 terhadap Y2? Nah, berarti ini sudah 4. Habis itu yang kelima adalah adakah hubungan antara X1 dengan X2? Kemudian rumusan masalah terakhir, adakah hubungan antara Y1 dengan
Y2. Nah, itu adalah 6 rumusan masalah, berarti nanti hipotesisnya kemungkinan juga ada 6. Teknik analisis datanya tergantung desain penelitiannya nanti bisa kemungkinan ICT atau bisa korelasi sederhana atau korelasi berganda ataupun regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, kemudian paradigma yang terakhir adalah paradigma jalur. Paradigma jalur ini nanti memanfaatkan variabel intervening ke dalamnya. Jadi disebut paradigma jalur karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara atau variabel intervening. Dalam hal ini adalah X3 ini. Nah, variabel ini digunakan untuk mengetahui jika ingin mencapai sasaran akhir Y ini, apakah harus melewati variabel intervening ini ataukah dari variabel bebas langsung ke sasaran akhir. Nah, jadi untuk ngecek manakah yang lebih efektif nanti. Nah, jumlah rumusan masalah deskriptifnya berarti ada 4, bagaimana I1, bagaimana X2, bagaimana X3, dan bagaimana Y. Kemudian jumlah rumusan masalah asosiatifnya nanti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian hipotesis asosiatifnya berarti juga ada 6. Teknik analisis datanya nanti pakai analisis jalur atau fast analisis. Nah, Oke, ini adalah keseluruhan materi untuk hari ini terkait dengan paradigma penelitian. Nah, untuk mengecek nanti apakah kalian sudah paham terkait dengan paradigma penelitian, nanti akan kita coba tes, ada beberapa tugas nanti di bagian akhir, dicek di e-learning masing-masing. Nanti untuk mengecek kalian sudah memahami terkait judul penelitian, habis itu variabel penelitian, habis itu rumusan masalah, kaitannya juga dengan paradigma penelitian sampai ke analisis data. Nah, kita coba dulu di sini. Jika ada yang masih belum paham, nanti akan bisa ditanyakan di forum diskusi dan akan saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.